Izin memperkenalkan diri. Nama kami Muhammad Habib Al-Ansori dari pengurus Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya ada kalimat yang kurang berkenan. Jadi saya tadi di jalan sebelum acara ini sempat ngobrol. Di Tebu Ireng ini kan kalau penuturan Gus Kikin tadi yang digelari pahlawan nasional Yai Hashim sama Yai Wahid nih. Kenapa kemudian apunten di sini enten Yai Haji Abdurrahman Wahid? Lantas kenapa penobatan gelar pahlawan nasional itu diusulkannya ke Pak Yai Yusuf Hashim? Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon ilmunya juga adanya gelar kepahlawan nasional ini itu nanti urgensinya atau benefitnya itu untuk Indonesia sendiri itu apa, dan khususnya untuk pesantren Tebu Ireng sendiri itu seperti apa. Oke, sekian, terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Habib Ansori. Yang kedua Pak Muhsin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengasuh, Bapak Kiai, Ibu-ibu, semua pejabat. Nama saya Muhsin, Pak, dari Universitas Hasyim Asy'ari. Santrinya Mbah Yai Yusuf. Saya akan menambahkan penjelasan sedikit yang sering orang-orang itu tidak mengerti. Pada tahun 86 ini kasus penting dan perlu diingat. Ada pertemuan di satu pondok Jombang, saya tidak usah sebutkan namanya. Situ kiai-kiai besar di Jawa Timur itu dikumpulkan. Isinya, kiai-kiai itu akan menerima pinjaman besar dari pemerintah tanpa agunan. Kiai-kiai itu semua terima. Saya yang tahu, yang tidak menerimakan itu hanya Mbah Yai Yusuf Hashim. Alasannya, memang betul tidak ada agunan, tetapi agunannya adalah akidah para kiai itu. Jadi waktu itu orang berani bicara begitu itu jarang, Pak, tahun 86. Waktu itu masih Orde Baru. Jadi beliau ini juga sebenarnya termasuk penegak akidah. Yang kedua, dalam satu pertemuan ada pertanyaan begini. Mengapa pemerintah itu takut dengan kegiatan-kegiatan terorisme yang dari Islam? Pergerakan pemberontakan yang sumbernya dari Islam. Mbak Yusuf bisa nerangkan, jawabannya sederhana. Begini, dulu DITI antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, antara Cirebon, Indramayu, Brebes, itu banyak tentara DI, itu hanya dari santri langgaran, Mbak. Pendidikannya rendah, tidak pernah berlatih perang, tapi bisa membuat kalang kabut tentara. Nah, Mbak Yusuf menyampaikan, yang penting orang itu ada semangatnya besar untuk berjuang. Maaf saja tidak saya sebutkan. Yang waktu Mbah Yusuf cerita, beliau sudah jadi jenderal. Jenderal itu loh. Waktu ada DITI tahun 59, dia itu menjadi tentara, masih tidak salah pangkatnya letnan. Itu sampai semua pakainya dibuang, kemudian pas ada orang mencari ikan, susuknya, Pak, susuk itu atau wuwu untuk mencari ikan, itu diminta supaya dia selamat dari serangan DITI. Nah ini, Pak, diantara kehebatan beliau, artinya bisa menjelaskan mengapa umat Islam itu semangatnya bisa kayak gitu. Yang saya lihat bukan DITI-nya, tapi semangat besarnya perjuangan. Yang kedua tadi, beliau adalah menegakkan akidah kiai-kiai supaya akidahnya jangan digadekan sekedar mendapat pinjaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Musin, ini orang dekatnya Yai Subasim sejak pernah jadi sekretaris beliau. Dan insya Allah nanti menjadi anggota TP2GD Kabupaten Jombang. Ini tambahan keterangan bahwasanya ada informasi penting yang perlu diketahui. Mungkin nanti tim pengusul juga menambahkan ini. Pertanyaannya hanya satu dari Mas Habib Ansori tadi. Yang pertama, kenapa Gus Dur belum menerima gelar pahlawan nasional? Mungkin Gus Dur kalau masih hidup gitu aja kok repot gitu. Karena Gus Dur yang tanda tangan gelar pahlawan nasional jadi presiden. Yang kedua, urgensi gelar pahlawan nasional itu bagi pesantren Tebu Ireng. Mungkin nih Prof Usep yang, atau mungkin Yaya Asep. Gus Dur, masalah Gus Dur Prof Usep, panjenengan masih di dalam TP2GD. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan dari Pak Muhammad Habib Al-Ansori tadi mengenai Gus Dur. Jadi 2 tahun lalu memang sudah diusulkan Gus Dur itu untuk menjadi pahlawan nasional, tetapi ditegaskan bahwa makbarohnya masih merah, gitu. Masih basah, masih basah. Jadi alasannya ya seperti itu. Ya. Kemudian juga Mbah Mun, alasannya sama seperti itu. Nah, ada ya Muhtar Kusuma Atmaja juga mantan Menlu, ya, makamnya masih basah. Sedangkan yang antri yang sudah memenuhi syarat itu banyak dari sejak 20 tahun yang lalu. Saya masih ingat diantaranya Kiai Haji Ahmad Sanusi, itu 2002 diajukan, dan kemudian menjadi pahlawan 2022, ya. Nah, jadi mungkin masalah antrian barangkali, ya, gitu. Nah, gitu. Masalah antrian seperti itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan Gus Dur juga menjadi pahlawan nasional. Nah, itu. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya kenapa tidak Gus Dur duluan? Karena memang Gus Dur lebih muda dari Kiai Haji Yusuf Hasim. Kiai Haji Yusuf Hasim adalah pamannya beliau dan usianya jauh itu. Bapak dan ibu-ibu sekalian, nomor berikutnya Bapak Ibu, saya sering mendengarkan semangat dan pidatonya Kiai Yusuf Hasim. Satu di antara yang beliau ungkapkan adalah mohon maaf, mengajak kita untuk senantiasa memberi buah tangan, membuat buah tangan, membuat hal-hal yang bermanfaat. Beliau mengutip fa'ammaz sabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi kadzalika yadribullahul amsal. Maka sesungguhnya buih itu akan hilang menguap, tetapi sesuatu yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia itu akan dijamin eksistensinya dan bahkan perkembangan eksistensinya. Ini menjadi referensi bagi saya untuk memahami itu, dan itu baik sekali Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi monggo Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mohon maaf kalau tadi saya menyampaikan bahwa abah saya itu tidak mungkin jadi pahlawan nasional. Sudah tidak diusulkan, dan saya sempat kaget waktu itu karena sudah begitu antusiasnya TP2GP sudah menyampaikan bahwa satu-satunya yang MS dari Jawa Barat, Kiai Haji Abdul Halim, tetapi tidak diusulkan, ya, ke Dewan Gelar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa upaya saya?
saya berupaya mohon maaf ini, saya berupaya mengumpulkan TP2GP. TP2GP saya kumpulkan dalam sebuah hotel, dan ya karena saya baik dengan Pak Usep, terus ada beberapa dan lain sebagainya, romo semua datang, ya diantaranya ada romonya dan lain sebagainya. Saya menyampaikan saya telah mengupayakan ayah saya dengan begitu seriusnya, dan ayah saya sudah dinyatakan MS, tetapi kemudian tidak diusulkan oleh Kementerian Sosial. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya minta keputusan dari TP2GP, tulisan atau laporan bahwa abah saya MS. Kata ketuanya, waduh itu tidak boleh Pak Kiai, katanya tidak boleh. Terus saya bintang. Terus ada romo ini mengatakan, kenapa tidak boleh, memang keputusan kita begitu, katanya. Ya dibuatkan aja. Setelah itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya sudah dibuatkan, katanya. Tapi close to public, katanya. Tidak boleh disampaikan kepada umum. Nah, saya bilang, iya, tidak apa-apa, ini untuk laporan kepada keluarga bahwa saya sudah berbuat. Tetapi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, memang close to public. Ya, saya tidak mengumumkan kemana-mana, tapi saya bawa ke Dewan Gelar. Semua Dewan Gelar saya datangi. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, termasuk Pak Mahfud MD saya datangi, Pak Muldoko saya datangi. Ya, semuanya. Ya, akhirnya kemudian dalam pertemuan itu antara Dewan Gelar dengan TP2GP dan Dinas Sosial, ya yang diminta oleh Dewan Gelar mana yang disepakati oleh TP2GP, dimunculkan 12, tapi 1 dihilangkan, tinggal 11. Abah saya yang tidak. Bahkan ketika Pak Mahfud menyampaikan, mana nama Kiai Abdul Halimnya, Dinas Sosial Bapak dan Ibu sekalian tidak mau menyampaikannya. Kenapa? Mohon maaf, sensitif sekali. Sebab pada waktu Pilgub yang lalu, ya saya di Surabaya selalu mengupayakan agar Ibu Hovifah bisa berhasil, dan pada waktu itu Bu Risma mencanangkan 70% Surabaya, tapi nyatanya pada waktu itu Surabaya kalah oleh Ibu Hovifah. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan itu masih ingat sekali bahwa jurkamnya saya itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, tetapi kemudian dinyatakan bisa menjadi pahlawan nasional. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika liku-likunya yang semacam itu kemudian niatnya ikhlas, akan berhasil, ya. Jadi tantangan bagi Mas Agu, bagi Pak Usep, idza takhallasatin niyatu tasiru sufunu 'ala rimal. Kalau niatnya ikhlas, ya, ikhlas itu apa? Berupaya keras, berdoa maksimal. Maka perahu itu bisa berlayar di atas padang pasir. Ini kan tidak masuk akal semua itu. Ya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada Ibu Dr. Hajah Hovifah Indar Parawansa menyampaikan kepada Pak Jokowi. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada Gus Irfan yang dekat dengan Pak Prabowo, yang akan menentukan itu Pak Prabowo. Jadi saya kira ini cara berpikir optimis untuk Pak Usep dengan Pak Mas Agu. Lakukan itu semua, tapi sertai dengan kesungguhan kita, bisa menurut saya bahwa semuanya itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian jelas, karena baik itu saksinya ataupun hakim-hakimnya pada saat itu, mohon maaf, dominasinya dominasi komunis, ya. Nasakom iya, tapi dominasinya dalam Nasakom itu komunis. Bisa jadi mereka komunis semua, ya. Saksi-saksinya yang Pak Ud sendiri tidak tahu terhadap saksi-saksi yang mengatakan demikian itu siapa identitas mereka, bayangkan. Nah,
dari banyak ungkapan-ungkapan dan kemudian beliau ditahan tanpa keputusan yang jelas salahnya apa, ini bisa disampaikan dalam narasi-narasi nanti yang akan dibangun oleh Mas Gagu dengan Pak Usep, sebab tidak ada bentuk keputusannya yang jelas kemudian beliau sampai dihukum. Ini sebagai tambahan itu Bapak dan Ibu sekalian, dan monggo saya kira ta'adduban wa husnul khuluq, kalau Kiai Yusuf Hasyim dulu baru kemudian nanti bersama-sama kita mengupayakan Gus Dur. Demikian tambahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah sedikit, ini pertanyaan penting, apa sih benefit atau keuntungan kita mengusulkan? Satu, keberpihakan kita kepada pengetahuan, khususnya pengetahuan sejarah, itu penting. Yang kedua adalah dengan diangkatnya orang-orang yang memang berjuang, berjasa, maka menjadi inspirator bagi para santri. Pendidikan tertinggi adalah menjadikan teladan dan inspirasi. Coba, kalau tidak kita lalu siapa? Ini berkali-kali dulu, kalau bukan santri lalu siapa? Sedikit saja. Kalau kita tidak pernah mengusulkan hari santri 22 Oktober, apakah mungkin sejarah itu akan tergabung dengan 10 November? Tidak akan pernah tahu. Sekarang baru terungkap bahwa 10 November itu adalah rangkaian besar, dampak besar dari resolusi jihad 22 Oktober. Itu karena kita mulai sadar sejarah, kita mengusulkan. Kalau kita bisa menghitung sekarang pahlawan nasional kita berapa yang dari santri? Mohon maaf, bisa dihitung. Selama orde baru, orde lama, sejarah pesantren, orang-orang yang lahir di pesantren yang herois itu apakah pernah ditulis? Ini sangat minim. Maka kewajiban kita generasi muda, data kita banyak kok. Kenapa kita tidak menghadirkan ini sebagai inspirator bangsa Indonesia? Jadi itu kewajiban kita. Itu yang pertama. Jadi hutang budi kita, hutang budi para santri termasuk saya, meskipun saya mondok di langitan, tetapi ini adalah embrio bangsa Indonesia. Saya merasa terpanggil. Yang kedua, ini yang tadi belum saya sampaikan. Ini yang juga masih di dalam rangka kekaguman saya kepada sosok Kiai Yusuf Hasyim adalah berani di pesantren mendirikan lembaga kesenian dan kebudayaan. Itu pada tahun itu 67 ketika baru diangkat sampai 70, itu sangat tabu. Bagaimana pesantren ini harus ada teater, masrohiyah, harus ada sastra. Tapi ini dampak dari orang-orang pesantren tidak terlibat dalam kebudayaan, sehingga apa? Lekra PKI menguasai seluruh kampung dengan ludruk, dengan ketoprak, lakon Langit Mendung, tulisan sastra yang menggemparkan Said di saat itu, yang menghadirkan doktrin ateisme. Itu membahayakan, tetapi tantangan tidak sedikit. Bayangin, Les Bumi dibuat tahun 1962, apa dampaknya? Apakah Jaludin Malik adalah seorang santri? Apakah Asrul Sani seorang santri? Tidak, hanya di Menara Gading. Yang dibawa adalah, mohon maaf, lekra. Maka Kiai Yusuf Hasyim dengan berani mendeklarasikan membuat lembaga kebudayaan di pesantren. Dan mungkin di sini ada yang menemani 5 tahun, Gusnas, ada nggak Gusnas di sini? Nah, mungkin nanti bisa ngasih testimoni, mungkin waktunya ada 5 menit. Karena ini jarang dilakukan. Beliau membuat narasi yang besar bahwa kita belajar di pesantren adalah belajar dalam tanda kutip adalah sastrawi, nadoman Alfiyah, Nadoman Imriti, semua sastra. Al-Quran itu juga dalam tanda kutip adalah buku sastra terbesar, ya kan? Umat Islam cerita di situ harus ditampilkan. Kenapa? Saat itu sastra dan teater adalah alat komunikasi massa. Mungkin hari ini adalah film, karena nggak ada yang lebih mempengaruhi kepada masyarakat melebihi sastra dan ludruk. Maka itu gerilya Mbak Yusuf Hasyim membuat ludruk yang untuk apa? Menandingi PKI, ya. Dan ini jarang dicatat, makanya saya sangat kagum. Ini pesantren sudah berani membuat SMP, membuat lembaga pendidikan, bahkan perannya melebihi Les Bumi. Ada seorang murid dan menemaninya 5 tahun, mungkin bisa testimoni. Ini satu buku sendiri insya Allah nanti. Terima kasih, itu saja sebagai tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber
Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, Prof. Usep Abdul Matin, Mas Agung Irawan, ada permintaan untuk testimoni tentang Les Bumi, tentang kebudayaan seni yang dibawa Pak Ud ke dunia pesantren. Monggo Gus Nas, permintaan dari Mas Agung Irawan, semacam testimoni, monggo di depan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Matur, saya sudah delik-delik ini tadi. Ini gara-gara dibocorin para masyayikh, para hadratus syekh dan semua yang saya hormati. Jadi begini, saya ini kan pernah menjadi kelilip bangsa ini pada tahun 83 ketika saya menulis puisi dan kemudian ditangkap pada era Pak Harto dan diancam 14 tahun penjara karena dituduh subversi. Dan disitulah Pak Yusuf Hasyim tampil dengan gagah berani, saya iki melu aku, kata beliau. Ketika itu orang pertama yang menyelamatkan saya itu ketua LBH, namanya yang terkenal sekali, apa namanya? Bukan, Jogja, yang menjadi hakim agung, Artijo Alkostar. Karena ketika itu begitu orang melawan Orde Baru pasti akan ya gitulah kurang lebih. Lajeng Pak Artijo mengundang media semua, lalu publikasi besar-besaran, kemudian Cak Nun bikin tulisan, Sapardi Djoko Damono bikin tulisan, Rendra bikin tulisan, hampir semuanya pada tahun 83 itu rame-rame. Dan setelah itu singkat cerita saya ditimbali beliau untuk bersama-sama di Dalem Kasepuan. Jadi saya jadi santri VVIP. Belum pernah ada santri VVIP dengan saya, karena ada spring bed, ada water heater, ada macam-macam di situ. Sementara putra-putra kiai yang top-top itu semua di nggotaan gitu. Saya diamuk waktu itu sama banyak orang, iki sopo, anaknya sopo kok tiba-tiba bisa di situ. Dan di situ saya memberikan testimoni bahwa apresiasi Pak Yusuf Hasyim terhadap kebudayaan itu luar biasa dahsyat. Kami pernah bikin acara simposium nasional di sini, itu menghadirkan tokoh-tokoh besar, diantaranya Ahmad Tohari, Kiai Jawawi Imron, kemudian ada MH dan rombongan seluruh teater dinasti selama beberapa hari melakukan workshop dan seterusnya. Ini penting peristiwa ini karena itu melatar belakangi nanti kejadian-kejadian berikutnya. Salah satunya adalah ketika Pak Yusuf Hasyim membintangi film Wali Songo itu menawi mboten klentu saya yang membersamai beliau dari nol lah kurang lebih. Lajeng 84 saya ditugasi oleh Pak Yusuf Hasyim karena waktu itu belum ada data terkait dengan resolusi jihad. Ini inisiatornya Pak Yusuf Hasyim. Saya karena orang Jogja kemudian bertemu dengan hampir semua sejarawan di Jogja, mulai Sartono Kartodirjo, Kunto Wijoyo, Ibrahim Alfian, Joko Suryo, semua completely saya temui dan memberikan testimoni yang sangat komprehensif terkait dengan resolusi jihad. Dan itu sebagian itu dimuat di majalah Tibuireng 1 dan 2 kalau tidak keliru. Nanti dicek saja. Berikutnya saya juga diminta ke Jakarta, saya ketemu Deliar Nur, saya ketemu Akib Suminto, saya ketemu Azumardi Azra, saya ketemu hampir semuanya. Dan akhirnya rezeki saya berlimpah ruah karena kemudian saya ditawari untuk bergabung dengan LP3IS dan menjadi salah satu
interviewer utama di majalah Prisma. Jadi kalau Bapak Ibu dari tahun 80-an sampai 98 itu membaca Prisma, yang rubrik dialog itu saya yang mengerjakan, juga di majalah Sastra Horizon dan seterusnya. Lalu yang terpenting sebenarnya dalam konteks ini, saya tadi satu mobil dengan penulisnya, jadi saya minta, karena saya lebih senior dibanding, dan buku saya jauh lebih banyak. Saya tadi guruan sama istrinya beliau, bojomu pira tong nulis buku, paling baru 100, saya sudah lebih dari 300 buku. Dan mohon maaf, ini bukan nepuk dada sama sekali, karena ini kaitannya dengan apresiasi historiografi. Insya Allah ya, data di negara itu tentang kapan itu sejarah Indonesia dimulai, itu saya penandatangan pertama, Prof. Mohon maaf, waktu itu dikumpulkan di Hotel Ridge di Jogja, itu 130 lebih sejarawan terkemuka Indonesia. Saya tidak tahu apakah Prof hadir atau tidak, tapi ketika Taufik Abdullah, kemudian Joko Surco dan segala macam itu suruh tanda tangan, nggak ada yang mau. Malam itu mereka cuma mengatakan, ya ini wae sing tanda tangan lah. Saya tanda tangan pertama kali yang diusulkan ke negara itu. Monggo dicek, apresiasi historiografi sejarah Indonesia. Itu kontribusi. Itu saya nepuk dada, saya membuktikan bahwa santrinya Pak Yusuf Hasim itu hebat, gitulah. Jadi saya juga mohon maaf Bu Khofifah, saya itu produser, sutradara dan sekaligus penulis skrip film dokumenter Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang diproduksi secara resmi oleh Kementerian Pendidikan. Monggo dicek saja. Saya ditugasi ada 7 tokoh Indonesia, salah satunya Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian Cokro Aminoto, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya. Saya pernah ditanya oleh Gus Solah, ini penting untuk pembelajaran kita semua. Ada 3 tokoh yang luar biasa hebat di negeri ini. Sebut saja Hadratus Syekh nomor 1, kedua Ki Haji Ahmad Dahlan, dan ketiga Ki Hajar Dewantoro. Yang kebetulan saya membuat film dokumenternya. Gus Solah bertanya ke saya begini, sekarang kenapa Taman Siswa yang dulu punya 300 lembaga bergengsi dan beliau menjadi Menteri Pendidikan pertama, dan itu paling anomali, hanya 2 bulan menjadi Menteri Pendidikan, itu Ki Hajar Dewantoro. Dan hari ini mohon maaf, karena kami ada di WA Group, saya di WA Group Taman Siswa, seluruh petinggi Taman Siswa dan salah satu kongres Taman Siswa 10 tahun yang lalu ada di pesantren saya. Saya punya pesantren yang meresmikan juga Gus Solah di puncak gunung di atas makam raja-raja. Nanti mohon ini Al Mukarram Kiai Kikin belum pernah ke sana. Ke rumah sudah dan seterusnya. Jadi intinya begini, kebudayaan itu menjadi penting sekali, dan tadi ada Menteri Kebudayaan. Saya kira saya juga yang mengakseskan itu, karena ada koreksi saya di pengantarnya Gus Solah itu menyebut nama Pak Murwanto itu agak keliru. Itu udah kayak bapak saya, itu Mayor Jenderal, pernah menjadi Sekjen di Kemensos, Bu. Sebelum ibu waktu itu masih Bu Yustika Baharsah. Saya yang membersamai beliau mengelola 4.000 anak jalanan sejabodetabek itu, dan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan oleh Menteri Kebudayaan, saya juga menggarisbawahi bahwa di tempat ayahanda Jenderal Haris Suhud itu pernah diadakan, yang menginisiasi Pak Ot itu dengan Pak Taufik Ismail dan segala macam. Mungkin itu perlu diinsert, itu peristiwa penting banget, dan beberapa puisi dibikin di situ oleh Pak Taufik Ismail, oleh saya, Kiai Zawawi Imron dan sebagainya. Saya kira itu saja. Banyak sekali yang luar biasa yang harus saya sampaikan, tapi nanti
kan sesama bis kota dilarang saling mendahului. Tadi saya sudah ngumpet-ngumpet biar bintangnya aku sajalah gitu, karena beliau orang top dari ini. Mekaten Prof, yang ngapunten, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasruddin. Closing statement dari Kiai Asep. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka memotivasi ini, saya mohon ada banyak pengarang-pengarang berkaitan dengan Kiai Yusuf Hasim. Nanti mungkin Maret itu kan masih bulan depan ya. Nah, bulan ini kita sudah menyelenggarakan lagi seminar dalam bentuknya yang lain. Sebab TP2GD Jombang, ya, TP2GD Jombang dan Dinas Sosial Jombang untuk memberikan pengusulan kepada TP2GD Jawa Timur itu berdasarkan seminar ini, antara lain rujukannya. Nah, kemudian nanti TP2GD Jawa Timur dan Dinas Sosial Jawa Timur mengusulkan ke TP2GP dan Dinas Kementerian Sosial itu dari seminar antara lain yang diselenggarakan oleh tingkat provinsi. Jadi mungkin tidak lama lagi diselenggarakan. Semoga nanti segera Ibu Khofifah dilantik dan kemudian saat itu insya Allah penyelenggaraannya akan menjadi mudah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, betapa indahnya ketika kita mempunyai banyak pahlawan-pahlawan nasional, dan betapa besarnya nilai kita karena kita mampu menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Tetapi lebih dari itu, mohon maaf, mungkin ini koreksi di tempat lain, bahwa yang saya terima pahlawan nasional itu dapat HR. tapi itu bukan perhitungan ya. Sebanyak 50 juta per tahun. Jadi ya sama mungkin dengan pensiunnya anggota DPR. 50 juta per tahun. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kalau yang lain tidak, berarti ya belum terproses dengan baik. Nanti motivasi saya, dan monggo penyempurnaan ini dilaksanakan di tempat saya. Kita fasilitasi siapapun penulis buku tentang beliau dan kemudian beliau dinyatakan sebagai pahlawan nasional, ada kontribusi dari siapa namanya tadi, bukan Pak Nas dan seterusnya yang lain-lainnya, ya monggo diupayakan dari sisi-sisi yang lain, dan kemudian dilaksanakan seminar dengan judul buku yang lain. Ya, setiap penulis buku nanti saya umrohkan. Ya, kalau beliau berhasil sampai menjadi gelar pahlawan nasional. Saya ingat saya sudah mengumrohkan lebih dari 10 dari TP2GB dan beberapa termasuk beliau, cuma beliau waktu itu baru datang umroh sehingga tidak ikut ya. Hari ini masih diminta oleh TP2GD Jawa Barat, mana katanya umrohnya. Gitu. Jadi monggo panjenengan penulis-penulis buku yang memberikan kontribusi terhadap nanti Kiai Haji Yusuf Hasim bisa menjadi pahlawan nasional, karena kita telah memberikan penghargaan kepada mereka, kita umrohkan. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan bukan itu nilainya, bukan nilai umrohnya, tapi kontribusi kita untuk agar kita menjadi orang-orang yang bisa menghargai pahlawannya. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan ini mestinya setiap seminar ini ada kompilasinya. Yang kompilasi itu termasuk bagian daripada buku yang disetorkan ke Kementerian Sosial nanti. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Itu aja kompilasinya sudah sekali. Nanti ada tingkat nasionalnya, seminar tingkat nasional. Dulu abah saya ada seminarnya di tingkat nasional di gedung DPR MPR. Di gedung DPR MPR di ruang utama. Ya, diselenggarakan oleh Pak Yandri lah. Sekarang gampang sekali kalau
Gus Irfan untuk meminta tolong salah seorang anggota DPR Gerindra untuk menyelenggarakan itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah semoga menurut saya, ya saya tadi berbicara sama Pak Usep tinggal memperbaiki narasi aja dari perjalanan tadi, insya Allah akan bisa terbantahkan. Sebab TP2GP itu begitu Bapak dan Ibu sekalian, selalu menyeleksi, dan ini mohon maaf, ya mohon maaf, abah saya itu dari 12 anggota TP2GP ya. Dari 12 anggota TP2GP yang setuju untuk MS cuman 11. Yang satu belum setuju. Belum setujunya kemana Pak Kiai Haji Abdul Halim dari tahun ini sampai tahun ini? Kemana? Hanya itu aja. Kan itu cuma pancingan. Tapi beliau mengatakan saya tidak menyatakan MS atau tidak TMS, tapi saya bertanya ini mohon dilengkapi oleh Pak Usep. Itu Bapak dan Ibu sekalian, jebakan-jebakan ini ada aja dan dibuat-buat. Ya, Kiai Asnawi Kudus juga demikian. Tetapi memang timnya kurang kuat, kurang gigih untuk bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh TP2GP itu bisa dijawab dengan baik. Nah, kita punya Pak Usep, ketua TP2GP beliaunya, wakil ketua TP2GP. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, insya Allah ini adalah merupakan kullun muyassarun lima khuliqalah, sesuatu hal-hal yang memudahkan untuk kemudian Kiai Muhammad Yusuf Hasim nanti akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tahun ini belum ada yang ditetapkan. Tahun ini belum ada yang ditetapkan. Saya karena memang kemarin pemerintahannya ya belum settle, sehingga tahun ini belum ada yang ditetapkan. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kurangnya kita berjuang yang diusulkan oleh TP2GP baik dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu orang lain, bukan kita. Yang semula saya tadinya memperkirakan dari Jawa Timur Kiai Ahmad Siddiq, dari Jawa Tengah Kiai Asnawi Kudus, dari Jawa Barat Kiai Abbas. Menurut informasi dari Pak Usep, mereka belum diusulkan tahun sekarang. Yang diusulkan adalah dari militer semua, dari tentara semua. Ya mungkin masih menunggu giliran. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tetapi insya Allah ketika kita gigih, segera nanti akan Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim diusulkan. Demikian, apalagi Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim ini militer ya. Ya. Tiga-tiganya tahun ini yang diusulkan adalah dari militer, dan itu juga nanti mungkin Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim akan segera diusulkan karena beliau juga militer yang sekaligus ulama. Demikian tambahan saya, mohon upaya dan semangat tidak berhenti di sini, tetapi terus diupayakan penyempurnaannya sebagaimana yang tadi saya menjanjikan untuk memfasilitasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita hari ini. Hasil dari seminar ini akan terus dikaji dan ditulis untuk diteruskan kepada TP2GD Jombang, Jawa Timur dan seterusnya. Oleh karena itu kami selaku perwakilan dari tim pengusul mohon doa, mohon masukan, mohon data dan lain sebagainya agar lancar untuk kedepannya, terutama dari Prof. Usep selaku wakil ketua TP2GP, Mas Aguk dan Cak Masud Adnan selaku tim dari pengusul Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim menjadi calon penerima pahlawan nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya selaku yang mengatur jalannya diskusi bedah buku pada siang hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan.
Terima kasih atas kerawan panjenengan semua. Kami akhiri wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.